Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Praktikum Telemetri Kelautan tahun 2021. Dengan kelompoknya itu adalah saya sendiri Muhammad JJ Edil dan NIM 08051281924025 dan juga rekan-rekan saya. Oke, perkenalkan nama saya Haikal Raffi Suwarno dengan NIM 080512819403. Perkenalkan, nama saya Alvesta Prastio, NIM 08051181924003. Di sini kami ingin menjelaskan sedikit mengenai proyek yang kami lakukan, yaitu membuat alat berbasis telemetri yang kami sebut dengan Smart Buoy, pengukur gelombang dan temperatur laut. Nah, langsung saja penjelasannya akan langsung dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai microcontroller yang kami gunakan pada alat yang kami buat, yaitu Smart Buoy, pengukur gelombang dan temperatur. Nah, di sini untuk desain awalnya itu kami sebenarnya ingin menggunakan Arduino Nano dan sempat kami coba dan kami praktikkan. Nah, ketika kami mencoba untuk per sensor itu berhasil, seperti menggunakan sensor GY86, sensor DS8120 dan juga sensor GPS itu berhasil. Namun ketika digabungkan menjadi satu kesatuan itu tidak dapat dibaca oleh Arduino yang kami gunakan, Arduino Nano. Nah, di sini kemungkinan terbesarnya itu adalah karena IC pin pada chip di Arduino Nano ini ada yang terkendala. Nah, di sini sebenarnya kami sudah menyediakan beberapa cadangan Arduino Nano. Nah, namun satu lagi Arduino Nano yang kami gunakan itu mengalami kerusakan pada bagian regulatornya, sehingga terpaksa kami mengganti ke board Arduino Uno. Nah, walaupun ukurannya lebih besar, tetapi kami mengubah desainnya sedikit sehingga bisa dimasukkan ke dalam alat kami. Nah, di sini setelah kami menggunakan Arduino Uno itu kami mendapatkan hasil yang baik. Smart Buoy ini adalah alat yang bisa mengukur suhu, mengukur gelombang dan juga melokasikan alat tersebut di mana. Namun terdapat beberapa kendala tentunya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan sensor terlebih dahulu. Jadi saya akan menjelaskan sensor. Nah, untuk sensor yang digunakan itu sendiri terdapat 3. Yang pertama itu ada GY86, lalu termometer DS18B20, dan yang terakhir ada GPS Unblock Neo 6. Nah, di sini pada alat Smart Buoy ini yang kami pasang terdapat 2 sensor. Yang pertama itu ada GY86 dan juga termometer DS18B20. Kenapa kami tidak memasangkan GPS U-Blox Neo 6? Nah, jadi kendala kami sudah membeli sensor GPS U-Blox Neo 6 2 buah. Namun pada saat proses pengaplikasiannya terdapat kendala. Nah, kami menemukan bahwa kendalanya itu ada di regulator. Karena kami menemukan bahwa kendalanya di regulator, pada saat kami coba, hasilnya alat Smart Buoy ini tidak bisa mengaktifkan dari GPS U-Blox Neo 6-nya. Kira-kira seperti itu. Jadi kita hanya akan fokus pada 2 sensor. Yang pertama itu ada GY86 dan juga termometer DS18B20. Yang pertama ada GY86. Jadi GY86 ini adalah gabungan dari 3 sensor. Yang pertama ada sensor giroskop, sensor magnetometer, dan yang terakhir ada sensor barometer. Untuk sensor giroskop menggunakan sensor MPU 6050. Untuk sensor magnetometer menggunakan HMC5883L. Dan untuk sensor barometernya menggunakan sensor MS5611. Ketiga sensor ini akan digabungkan menjadi satu. Nah, hasil dari penggabungan tersebut adalah sensor GY86. Sensor inilah yang dapat mengukur gelombang laut berupa tinggi gelombang, periode gelombang, dan juga kekuatan dari gelombang tersebut. Kira-kira seperti itu. Lalu berikutnya ada sensor termometer DS18B20. Untuk sensor
termometer DS18B20 ialah sensor suhu yang kami gunakan. Kenapa kami menggunakan sensor termometer DS18B20? Karena sensor termometer ini ialah sensor suhu yang memang sudah didesain secara khusus hanya untuk mengukur temperatur air. Jadi pada saat menggunakan sensor ini tentunya hasilnya akan lebih optimal untuk mengukur temperatur pada perairan. Jadi saya akan menjelaskan bagian power di Smart Boy. Nah, setelah berhasil melakukan prototyping dengan menggunakan power source, yaitu berupa tegangan dari USB laptop, kami itu mulai merubah rangkaian power supply agar bisa diganti menjadi baterai. Nah, jenis baterai yang kami pakai itu ialah 18650 37V. Nah, dikarenakan pin dari Arduino direkomendasikan sebesar 69 volt. Nah, kami melakukan step up menggunakan buckbuster terhadap baterai yang kami gunakan hingga 6,5 volt. Namun naas, ternyata baterai yang kami gunakan dalam keadaan low, yaitu berada di bawah 32 volt. Hal ini menjadikan buckbuster menjadi tidak stabil dan menaikkan secara tidak terkendali tegangan menjadi kurang lebih sebesar 40 volt. Nah, jauh dari melampaui batas, kejadian ini mengakibatkan regulator Arduino Uno kami menjadi terbakar dan harus diganti. Nah, jadi kami mengganti rencana power kami menggunakan power bank. Alasannya itu kenapa? Karena power bank yang dijual di pasaran telah memiliki regulator yang baik dan juga tegangan yang dari power bank itu stabil. Dia memiliki tegangan sebesar 5 volt meskipun dalam keadaan kekurangan daya. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang alat yang telah kelompok kami buat, yaitu Smart Boy, bertujuan untuk pengukuran gelombang. Nah, lebih rincinya saya akan menjelaskan komponen casing atau enclosure yang bertujuan untuk melindungi sensor dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kena air dan bisa merusak sensor tersebut. Nah, untuk casing atau enclosure dari Smart Boy ini kami menggunakan beberapa bahan dan alat, yaitu berupa toples kedap air, perfobrod, karton padi, PU foam, plastisin, dan hot glue. Nah, rangkaian telah kami prototyping dengan breadboard kami pindahkan ke perfobrod single layer dengan disolder menggunakan flux timah. Nah, kemudian kami mencari toples, karton padi, dan PU foam bekas untuk membuat sebuah enclosure bagi alat kami. Pada masing-masing rangkaian alat, atau lebih tepatnya komponen alat, itu mempunyai tugas atau tujuan masing-masing. Seperti toples digunakan sebagai bodi utama dari Smart Boy dengan ditambahkan lubang di bagian bawah untuk sensor suhu air. Kemudian ada karton padi digunakan untuk struktur penyangga perfobrod dan power bank di dalam toples. Plastisin kami gunakan sebagai pemberat dan penambah keamanan kedap air pada lubang di bawah toples. Kemudian PU foam yang kami ambil dari bekas packaging kami rekatkan di sekeliling boy sebagai alat tapung dan penyimbang boy.